Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat agar kita bisa belajar bersama di kelas bersama ibu dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Iya ibu. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya ibu. Untuk ketua kelasnya Safitri bisa memimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, kalau gitu Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Iya ibu. Mohon untuk mendengarkan ketika namanya Ibu panggil. Baik ibu. Siap bu. Rizka, Hadir bu. Sahira, Hadir bu. Suci, Hadir bu. Dita, Hadir. Anissa, Hadir. Dinda, Hadir bu. Ria Rizky, Hadir. Amanda, Hadir. Ika, Iva, Hadir bu. Siska, Hadir bu. Safitri, Hadir ibu. Rauda. Hadir ibu. Ya. Semuanya hadir ya. Iya bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya masih ada yang ingat nggak kalau misalnya hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Ingat bu. Baik. Nah, sekarang Ibu akan share PowerPoint dulu ya. Nah, sebelum masuk dalam materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, jadi peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai pengertian dari interaksi sosial, ciri-cirinya seperti apa, syarat-syaratnya, dan bentuk-bentuknya, dan kemudian pengertian dari lembaga sosial. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, sudah cukup jelas ya anak-anak terkait tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, jadi kita akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, Ibu harap kalian bisa mendengarkan materi dengan baik, karena di akhir materi Ibu akan memberikan kalian tugas dan kalian harus mengerjakannya pada hari ini ya. Ya ibu. Nah, ada yang tahu nggak sih interaksi sosial itu apa? Ayo bu. Ya, kita. Interaksi sosial itu adanya hubungan timbal balik antara manusia bu. Nah, oke, betul ya yang apa dibilang kita tadi. Jadi salah satu ciri manusia itu adalah selalu ingin hidup bersama orang lain. Nah, manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Mengapa manusia itu disebut makhluk sosial? Karena manusia itu memiliki suatu naluri untuk selalu ingin hidup dengan orang lain dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, seperti kalau misalnya kita ingin membangun rumah, pasti kita itu membutuhkan tukang bangunan, kemudian juga membutuhkan tetangga. Jadi itu kita tuh selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, adapun pengertian dari interaksi sosial bisa dilihat di atas. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antar kelompok manusia maupun antar orang per orang dan kelompok manusia. Nah, juga bisa lihat ketiga gambar di atas. Gambar yang pertama itu ada dua orang siswa yang sedang bersalaman. Kemudian gambar kedua itu ada siswa yang sedang bersalaman dengan gurunya, dan ketiga ada gambar transaksi jual beli di pasar.
Nah, gambar ketiga itu disebut juga interaksi sosial karena adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain. Jadi sama seperti yang dibilang kita tadi, bahwa interaksi sosial itu adanya hubungan timbal balik. Kemudian lanjut kita membahas faktor-faktor interaksi sosial. Nah, yang pertama itu ada faktor imitasi. Faktor imitasi itu merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya saja seperti ada seorang anak perempuan yang mencontoh ibunya yang sering memasak di dapur dan dia menirunya sering main masak-masakan. Nah, contoh lainnya itu juga ada anak yang meniru apa yang dilihat dan didengar oleh orang lain, tapi anak itu nggak tahu kalau itu tuh baik atau tidak. Kemudian ada faktor sugesti. Faktor sugesti itu merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Jadi contohnya itu seperti seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Kemudian ada faktor identifikasi. Dita bisa membaca ya, faktor identifikasi itu apa? Faktor identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, contohnya itu seperti anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan dilakukan. Kemudian ada faktor simpati. Faktor simpati itu merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan dialami atau diderita orang lain. Ada yang bisa memberikan contoh atau tidak? Tidak, Bu. Nah, jadi Ibu beri contoh ya. Contohnya itu kayak misalnya ada tetangga yang sedang mengalami musibah. Nah, kita tuh sebagai tetangganya, kita juga dapat merasakan kesedihan tersebut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum ini? Apakah teleponan itu termasuk interaksi sosial? Nah, jadi teleponan itu juga termasuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ya. Nanti Ibu akan bahas di slide selanjutnya. Lanjut ya, ada ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, yang pertama itu ada jumlah pelaku lebih dari seorang, biasanya itu 2 atau lebih. Jadi jika seseorang itu sendirian, berarti itu nggak bisa disebut interaksi sosial ya, karena interaksi sosial itu membutuhkan 2 atau lebih. Karena interaksi sosial itu membutuhkan aksi dan juga reaksi. Kemudian yang kedua adanya berlangsungnya secara timbal balik. Dan yang ketiga adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Nah, simbol-simbolnya itu seperti bahasa lisan atau bahasa isyarat. Ada yang bisa menyebutkan kalau contoh dari bahasa isyarat itu seperti apa? Saya tahu nggak seperti apa? Kalau misalnya bahasa isyarat itu, kalau misalnya kita bilang tidak, kita bisa melambaikan tangan. Ya, Ibu. Kalau misalnya iya, kita bisa menganggukkan kepala. Ya, seperti itu ya contohnya. Ya, Bu. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri interaksi sosial yang baik itu seperti apa ya? Iya, Bu. Nah, dalam usahanya untuk mencapai interaksi sosial dengan lingkungannya, terkadang tanpa mengalami hambatan sehingga akan muncul sikap perilaku yang positif. Nah, contohnya itu ciri-cirinya itu seperti mampu dan bersedia menerima tanggung jawab. Kemudian yang kedua berpartisipasi, bergembira dalam kegiatan yang sesuai dengan tingkatan usia. Dan yang ketiga ada lebih baik memperoleh kepuasan dan prestasi yang nyata ketimbang dari prestasi yang imajiner. Kemudian selain ada yang baik juga ada ciri-ciri orang yang berinteraksi dengan yang buruk. Ciri-cirinya itu seperti perasaan tidak aman yang menyebabkan
menyebabkan remaja patah mengikuti standar-standar kelompok. Kemudian ada merasa ingin pulang, berada jauh dengan lingkungan yang dikenal. Dan yang ketiga ada menggunakan mekanisme pertahanan seperti rasionalisme, koreksi, berkhayal, dan memindahkan. Jadi itu ya tadi ciri-ciri dari interaksi sosial, kemudian ada ciri-ciri interaksi sosial orang yang baik, dan ciri-ciri interaksi sosial yang buruk. Kemudian Ibu lanjut mengenai syarat-syarat interaksi sosial. Ada yang mau membantu membaca di atas? Amanda. Adanya kontak sosial. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung bertatap muka. Misalnya berbicara, saling menyapa, dan bersalaman. Kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung bertatap muka, misalnya berbicara, saling menyapa, dan bersalaman. Dan komunikasi. Komunikasi yaitu kontak sosial akan terjadi jika adanya keterlibatan antara manusia yang mana antar manusia tersebut saling memberikan aksi dan juga reaksi. Dan supaya orang lain mengetahui dan memahami dari pesan yang akan disampaikan diperlukan suatu komunikasi yang baik. Ya, terima kasih ya Amanda telah membacakan PowerPoint Ibu. Nah, jadi proses interaksi sosial itu akan terjadi apabila pihak yang berinteraksi itu melakukan kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial dan komunikasi itu merupakan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Seperti yang dijelaskan Amanda tadi, bahwa dalam adanya kontak sosial itu ada kontak sosial primer dan juga ada kontak sosial sekunder. Kemudian ada komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah kontak sosial yang terjadi jika adanya keterlibatan antar manusia, yang mana antar manusia tersebut saling memberikan aksi dan juga reaksi, supaya orang lain mengetahui dan memahami dari pesan yang disampaikan. Diperlukan suatu komunikasi. Nah, jadi tanpa adanya kedua syarat ini, interaksi sosial itu tidak akan terjadi ya. Nah, lanjut ya. Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, yang pertama itu bisa dilihat ada asosiatif. Nah, yang pertama itu ada kerjasama. Nah, kerjasama itu merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, bentuk dari contoh kerjasama itu seperti gotong royong, kerja bakti di daerah, kerja bakti di desa, seperti itu ya. Ya Bu. Yang kedua ada akomodasi. Jadi sebagai suatu proses, akomodasi itu menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Ya, bentuk pengertian dari akomodasi sendiri itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Kemudian dalam pelaksanaannya, akomodasi itu memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada koreasi, kompromi, atribasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan staleman. Nah, contoh akomodasi itu seperti pemaksaan terhadap kaum yang lemah. Kemudian ada penyelesaian PHK karyawan. Dan yang terakhir adalah penyelesaian bersengketa melalui pihak ketiga atau yang disebut dengan, ada tahu nggak pihak ketiga itu disebut apa? Orang ketiga. Baik, jadi pihak ketiga itu disebut dengan mediasi. Ya, benar ya yang dibilang oleh Anissa tadi. Mediasi Bu. Mediasi Bu, itu mediasi Bu. Ya, benar. Sampai dulu. Kemudian yang ketiga aspirasi. Sabitri bisa dibacakan ya pengertian dari aspirasi itu. Aspirasi merupakan cara-cara bersikap dan bertindak laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan.
persatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, proses asimilasi itu dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap menghargai orang lain, dan menghargai kebudayaannya. Mohon untuk didengarkan ya. Nah, contoh dari asimilasi itu, misalnya nih, ada orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Nah, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya bisa berbahasa Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan asimilasi ya. Kemudian, Ibu akan menjelaskan mengenai disosiatif. Yang pertama ada kompetensi. Rizka bisa dibacakan ya. Kemudian dari Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, menyelesaikan sebuah piala dan hadiah, Bu. Sudah, Bu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Rizka tadi mengenai kompetisi itu, nah jadi kompetisi itu adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya itu gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Nah, di dalam persaingan atau kompetisi itu ada dua jenis ya, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan juga bersifat kelompok. Kompetisi bersifat pribadi itu melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu, seperti kayak misalnya pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Kemudian juga ada persaingan tunggal putra dan tunggal putri dalam kejuaraan Olimpiade bulu tangkis. Nah, sedangkan kompetisi kelompok itu merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti misalnya pertandingan sepak bola, pertandingan voli, dan pertandingan yang ada persaingan itu. Ya, betul ya Ika. Ibu, izin gue sih. Ya, mau sholat. Kemudian yang kedua ada kontroversi. Nah, kontroversi itu adalah sikap mental yang bersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kemudian yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Nah, jadi pertentangan atau konflik itu adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang lawannya yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik itu terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Nah, pertentangan atau konflik itu juga disebabkan oleh perbedaan antara individu dengan individu lain, kemudian perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, contoh dari bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat itu seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, dan konflik politik, kemudian konflik internasional. Kemudian lanjut ya, Ibu menjelaskan mengenai lembaga sosial. Nah, apa sih itu lembaga sosial? Ada yang tahu? Nggak ada, Bu, saya nggak tahu. Apa itu ya? Nggak pernah dengar. Taunya lembaga. Saya Bu. Ya, lembaga sosial itu adalah lembaga kemasyarakatan yang dimana lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat mereka menjalani kehidupan masyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan dalam hidup. Nah, benar ya yang disampaikan oleh Ika tadi, Ibu sampaikan ulang bahwa lembaga sosial itu merupakan lembaga yang mengatur rangkaian
memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Kemudian lanjut, terdapat 4 tingkatan norma. Ada yang mau membacakan nggak? Saya Bu, kita Bu. Siapa? Saya juga mau Bu. Saya juga Bu sekarang. Ipa ya Nadia. Ada 4 tingkatan norma. Yang pertama yaitu cara atau intrinsic. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian yang kedua ada kebiasaan. Contoh dari kebiasaan yaitu memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri. Kemudian norma yang ketiga yaitu tata kelakuan. Contoh dari tata kelakuan yaitu jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat pada anggotanya. Baik, terima kasih ya Iva. Jadi pengertian dari cara atau usai itu adalah cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma acara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Nah, contohnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Iva, yaitu tindakan yang melanggar norma ini seperti seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapatkan celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian ada kebiasaan. Pengertian dari kebiasaan itu adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya contoh kebiasaan itu memberi hormat kepada orang yang lebih tua, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang mengajar. Kemudian pengertian dari tata kelakuan atau mores itu adalah sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya seperti jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Dan yang ketiga ada adat istiadat. Ini namanya jadi tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat pada para anggotanya. Kemudian bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adatnya masing-masing. Nah, norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai dari 4 tingkatan norma tadi ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu cara atau usai itu adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggaran. Kemudian yang kedua ada kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu adalah norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kemudian yang ketiga itu tata kelakuan atau mores. Nah, yaitu adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Kemudian yang keempat ada adat istiadat, tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Dan jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Jadi keluarga itu berperan untuk membina dan membimbing para anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi
beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang dan tentram dari keluarga masyarakat individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Kemudian ada lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelapor dalam menciptakan tata tertib sosial pada masyarakat. Nah, agama itu merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah. Kemudian ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada yang tahu nggak contoh lembaga pendidikan itu seperti apa? Sekolah. Selain itu, Universitas. ya betul ya. Jadi ada sekolah, perguruan tinggi itu termasuk dari pendidikan. Kemudian ada yang keempat, ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi itu bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, lembaga ekonomi itu lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Nah, lembaga ekonomi itu bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi. Kemudian ada lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Kemudian setelah membahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial tadi, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran lembaga sosial. Nah, fungsi dan peran lembaga sosial adalah untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap-tiap anggota masyarakatnya. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan manusia diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan, dan lain-lain. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Nah, sebentar Ibu bagi ya. Jadi ada 5 kelompok ya. Kelompok pertama ada Rizka, Suci, dan Indah. Kemudian kelompok kedua ada Sahira, Dita, dan Anissa. Kemudian kelompok 3 ada Amanda, Ika, dan Diva. Kelompok 4 ada Siska, Lia Rizky, dan Fitri. Kemudian kelima ada Clara dan oke, bisa dilihat ya, ini ada 5 soal. Kalian bisa mengerjakan ke-5 soal ini dan nanti Ibu tanya per kelompok ya jawabannya. Jadi bisa didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu ya. Ya, Ibu. Ibu ini ya kelompok itu tetap 5 soal kerjain kamu. Iya. Dikerjain semuanya ya. Nanti Ibu tanya siapa yang bisa menjawab nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ya. Ya Allah, silakan. Ya, makasih Bu. Tempatnya untuk
interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial. Jadi jawabannya karena interaksi tersebut dapat membantu hubungan antara individu, terus antar kelompok dan antar individu lagi. Antar kelompok dan antar individu dengan kelompok yang mendukung terjadinya aktivitas sosial tanpa interaksi sosial, aktivitas sosial tidak akan tercipta. Oke, benar ya yang dijawab oleh Suji tadi. Teman-teman sudah mendengarkan kan apa yang dijelaskan oleh Suji tadi? Sudah cukup jelas kan? Nah, untuk soal kedua, kelompok mana yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, saya dari perwakilan kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan saya. Jadi pertanyaannya yaitu apa saja aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi? Terdapat 3 jenis aturan yang menuntut perilaku manusia pada saat mereka berinteraksi, yaitu yang pertama aturan mengenai ruang berkaitan dengan lokasi atau sarana tempat terjadinya interaksi sosial, misalnya di rumah, di sekolah, dan lain-lain, ataupun dapat terjadi secara online di media sosial. Kedua, aturan mengenai waktu berkaitan dengan kapan saja terjadinya interaksi. Misalnya, interaksi terjadi di masa lampau atau sekarang. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kelompok saya. Selanjutnya ada aturan mengenai gerak dan sikap tubuh berkaitan dengan gerak tubuh, perilaku dan perkataan orang yang melakukan interaksi sosial. Misalnya saat melakukan interaksi sosial, seorang memicingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan jari, mengangkat bahu dan sebagainya, Ibu. Oke, baik, bagus ya. Yang dijawab oleh Mika dan Farida tadi. Ibu, makasih. Nah, kemudian untuk soal ketiga, kelompok mana nih yang mau menjawab? Saya Bu, kelompok 3. Oh iya. Soalnya, menurut pendapat kalian, apakah bisa seseorang yang hidup di dunia ini tidak melakukan interaksi sosial? Jadi menurut saya itu tidak bisa, karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi satu sama lain. Sekalipun manusia tersebut tidak bisa bicara, pastinya manusia tersebut akan tetap berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Oke, baik, Ika. Terima kasih, Kak. Jawaban Ika tadi sudah benar ya, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian soal yang keempat, siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Kelompok 4 ya, silakan. Baik Ibu, jadi kan pertanyaannya bagaimana terjadinya proses interaksi sosial dan jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi menurut kami proses interaksi sosial itu terjadi ketika terdapat dua belah pihak yang sedang berinteraksi dengan melakukan proses sosial dan komunikasi, yang mana kontak sosial dan komunikasi adalah syarat penting terjadinya proses interaksi sosial. Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih Clara. Nah, soal yang terakhir nih, tinggal kelompok 5 ya yang mau menjawab. Kelompok 5 siapa? Saya Ibu. Ya, silakan Pak Fitri. Jadi kan pertanyaannya bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial masyarakat seperti lembaga pendidikan, kesehatan, lembaga pemerintahan, dan lembaga lain-lainnya sangat membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial antara masyarakat dan timbulnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sejumlah lembaga sosial. Kelangsungan hidup masyarakat, contohnya seperti yang pertama, kebutuhan pendidikan, maka terbentuklah lembaga sekolah. Yang kedua, kebutuhan akan kesehatan timbul karena interaksi antara masyarakat dan dokter. Dan contoh yang ketiga yaitu kebutuhan akan listrik, maka adanya lembaga perusahaan listrik. Jadi Ibu, itu jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk Pak Fitri. Oke, jadi dari materi yang sudah
Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin menyimpulkan terkait pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu. Silakan Saira. Jadi kesimpulannya adalah interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi satu sama lain sekalipun manusia tersebut tidak bisa bicara. Pasti manusia tersebut akan tetap berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Oke, terima kasih Sahira karena telah menyimpulkan materi pada pagi hari ini ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah ya dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ini ya soalnya nanti Ibu akan kirim ke ketua kelasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Baik Ibu. Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Ada Bu. Paham Bu. Oke, baik ya, sudah paham semuanya ya? Paham Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Safitri bisa memimpin doa? Ya Ibu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya. Ya Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.